Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem BBM otomatis. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Kartika, Salsabila Rizkia, dan Vini Sahara. Terima kasih. Diagram kelas kedua itu ada kelola data pengguna, kelola data profil pasar, dan kelola harga produk pasar. Di dalam kelola data pengguna terdapat ada pengguna entity ya. Yang di dalamnya ada username pengguna, password pengguna, dan level pengguna. Dan bisa di delete data pengguna controller, di insert data pengguna controller juga. Untuk kelola data profil pasar terdapat ada profil pasar. Dan profil pasar entity itu ada nama pasar, alamat, petugas, dan nomor telepon. Untuk kelola harga produk pasar itu ada harga produk. Terus harga produk itu bisa diinsert harga produk container, bisa diupdate juga dan di delete. Untuk harga produk pasar entity-nya itu kayak ada nama pasar, produk, satuan harga, dan untuk harganya bisa dikelola rata-rata harga produk. Nah, terakhir ada kelola produk. Kelola produk itu ada produk entity-nya itu ID-nya kayak nama produk dan satuan produk. Dan produk itu bisa di-insert produk controller, update juga bisa, dan di-delete. Kelola harga produk pasar dan kelola produk itu saling berhubungan. Dan dari kelola data pengguna dan kelola harga produk pasar itu juga saling berrelasi. Skenario kedua, usernya admin. UCAS ini digunakan untuk melakukan login verifikasi. Aktornya admin, user, aktor. Skenario utama, kondisi awalnya koneksi berbasis data berhasil login dan akan terverifikasi. Yang aksi aktor memasukkan username dan password. Dan yang kedua, login berhasil dan sistem memberikan hak akses. Skenario alternatif, akan terjadi error jika login gagal karena tidak sesuai dengan username dan password. Untuk skenario alternatif dan kondisi akhirnya, hak akses akan melayani dan bisa digunakan. Yang ketiga, UCAS ini digunakan untuk melakukan pengiriman BBM. Dan kondisi awalnya, UCAS ini untuk pengelolaan data BBM. Aksi aktor akan melihat data-data request BBM dan sistem akan menjalankan request yang diperintah. Dan untuk yang ketiga, memverifikasi data bahan bakar. Dan skenario alternatif, bahan bakar terverifikasi. Jika tidak terverifikasi, maka bahan bakar minyak tidak keluar dari nozzle. Kondisi akhirnya, bahan bakar otomatis akan melakukan pengiriman. Dan ini skenario transaksi. UCAS ini digunakan untuk melakukan verifikasi pembayaran. Kondisi awal, pembeli mengakses kartu ATM-nya ke mesin BBM. Aksi aktor, sistem akan memverifikasi kartunya. Pembayaran terverifikasi. Pembeli mengangkat nozzle dan sistem akan mengeluarkan BBM dari nozzle. Jika tidak pembayaran terverifikasi, maka bahan bakar minyak tidak akan keluar dari nozzle. Dan kondisi akhirnya, pembeli bisa mengisi bahan bakarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Sahara dari kelompok 7 akan menjelaskan diagram use case dari sistem analisis stasiun BBM otomatis. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada 3 aktor, yang mana ada admin, manager, lalu customer. Baik dari admin memiliki hak akses yaitu data report produk BBM, lalu ada pengelolaan data produk BBM, serta laporan pembelian dan update informasi produk BBM itu sendiri. Selain itu, update informasi produk BBM itu termasuk kepada menu produk, yang mana menu produk itu bisa diakses oleh manajer itu sendiri dan customer. Lalu di sini ada garis ya, manajer bisa memiliki hak akses ke data report itu sendiri. Lalu pengelolaan data juga manajer bisa mengaksesnya, serta laporan pembelian dan update informasi dari produk tersebut. Lalu di sini dari menu produk itu sendiri terdiri dari login, data produk, serta pembelian, pembayaran, dan report. Yang mana itu merupakan hak akses dari customer yang akan membelinya. Customer bisa melakukan login kepada sistemnya, lalu data produk untuk memilih misalnya produk mana yang akan dibeli, lalu pembelian serta pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rizky. Saya sini akan menjelaskan tentang diagram activity atau activity diagram. Nah, di sini ada 3, ada admin, aplikasi, sama database. Nah, di sini admin bisa ada di aplikasi ada login. Dari login langsung ke validasi login. Setelah itu, kalau misalnya validasinya no, pasti balik lagi ke login. Jika yes, langsung ke menampilkan menu utama. Dari situ langsung ada pilihan menu data report, lalu menampilkan data report, lalu memilih data report. Setelah itu menampilkan data report, lalu di download. Nah, setelah itu setelah di download langsung bisa di logout. Nah, sekarang activity diagram yang manajer SPBU-nya kan tadi admin. Sekarang kalau misalnya manajer SPBU, yang pertama kita login dulu, yang kedua ada validasi login seperti biasa. Jika no, login lagi. Jika yes, menampilkan menu utama. Lalu memilih menu data report, upload data report. Setelah dapat data report berhasil diupload, lalu menampilkan data report. Nah, setelah itu langsung bisa di logout. Begitu. Sekarang mau menjelaskan tentang sequence diagram. Sequence diagram di sini admin bisa mengisi data pengguna. Lalu view-nya mengisi fungsi insert, controllernya memanggil mode pengguna, modelnya memproses insert data pengguna, database-nya simpan data pengguna. Ya, di sini saya akan menjelaskan kembali bagian kelas diagramnya. Di situ bisa kita lihat ya, yang utamanya itu ada kelola data report, lalu ada kelola profil SPBU itu sendiri, lalu ada kelola data pengguna dan kelola data bulan. Nah, sebenarnya ini lebih dispesifikan lagi, teman-teman. Untuk kelola profil SPBU bisa lihat itu ada profil SPBU-nya sendiri, lalu ada entity profil SPBU itu ada nama SPBU-nya, alamat, manajer, dan nomor telepon. Lalu ada update profil, lalu delete juga, dan ya lanjut ke bagian yang kelola data reportnya. Di situ ada report entity-nya terdiri dari nomor SPBU, jenis BBM, stok awal, volume penerima, penjual, dan stok akhir, dan seterusnya. Lalu ada report UI, ada upload report yang bagiannya itu bisa dilihat ya, view report dan delete report seperti itu. Nah, lalu ada upload report controller dan export, lalu update dan delete ya. Lalu di situ kita nyambung lagi ada kelola data bulanan, di mana entity-nya itu ada ID bulan dan nama bulan. Di situ akan menunjukkan data-data dari pembelian dan stok dari produk BBM itu sendiri. Lalu dari kelola data report itu bisa menyambung ke kelola data pengguna. Nah, kelola data pengguna itu ada view data pengguna ya. Nah, terdiri dari pengguna UI, data penggunanya, lalu ada insert data penggunanya, serta entity-nya itu ada username pengguna, password pengguna, level pengguna. Jadi di situ terdiri dari informasi para pengguna. Oke. Nah,
Di situ bisa teman-teman lihat ya keterkaitan satu sama lainnya itu kayak gimana. Dari mulai kelola data pengguna, lalu ke kelola profil SPBU, lalu kelola data report, serta kelola data bulanannya. Sekian dari Vidi Sahara. Ke kelas diagram. Di kelas diagram ada kelola data pengguna, kelola data profil dasar, produk, lalu dari produk kelola produk. Nah, dari kelola data pengguna, kelola data profil dasar, lalu ke kelola harga produk per pasar. Nah, di dikelola harga produk per pasar itu masuknya ada harga produk, terus harga produk bisa di insert, di update, juga di delete. Nah, sekarang kalau di harga produk per pasar itu ada nama pasar, produk, satuan, dan harga. Nah, setelah itu dikelola rata-rata harga produk per harinya. Nah, terus sudah per hari, per bulan, lalu sekarang ada di produk. Nah, entity produk. Di produk ada nama produk dan satuan. Nah, lalu di kelola produk ada masuk nama produk, bisa di insert, update, dan juga di delete. Nah, terus di kelola data pengguna bisa di delete juga, bisa di insert juga. Nah, pengguna itu bisa di insert juga, bisa di delete juga gitu. Jadi kalau yang kelola data profil pasar tuh bisa diupdate, bisa di delete. Profil pasar ada nama pasar, alamat, petugas, nomor telepon, karena itu semua wajib gitu. Sekian, terima kasih.